wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Juwita dengan NIM S11012-11072. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan retorika terhadap kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum sampai ke situ, kamu tahu nggak sih retorika itu apa? Retorika itu yang orang pidato kan Bu, yang di halayak ramai gitu kan. Terus dia ini mempengaruhi orang banyak ya Bu ya, bener kan? Ya, benar. Jadi saya jelaskan lagi ya. Retorika itu adalah seni mengafeksi atau mempersuasi pihak lain yang diungkapkan dengan berbicara dan diatur dengan unsur-unsur pembicaraan sedemikian rupa dalam meraih respon pendengar. Retorika pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno, di mana digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang banyak dalam berpolitik. Nah, ngomong-ngomong soal politik, retorika politik itu berkaitan juga dengan meyakinkan atau mengaruhi rakyat terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para politikus atau pembicara. Nah, untuk saat ini, retorika politik itu biasa kita temukan dalam pidato kenegaraan, propaganda politik, dan juga kampanye pemilu. Tapi, apakah retorika itu hanya berlaku pada politik saja? Tidak dong, nyatanya retorika itu diterapkan pada segala bidang dan segi kehidupan manusia. Karena bagaimanapun berbicara itu merupakan kebutuhan dari manusia yang digunakan untuk meraih tujuannya. So, apa aja sih retorika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, cek! Retorika dalam ekonomi. Ternyata retorika juga bisa digunakan loh dalam kegiatan ekonomi, karena bagaimanapun pengusaha-pengusaha dalam menjual produknya menggunakan retorika untuk mempromosikan produknya agar konsumen tertarik untuk membeli. Contohnya seperti ini. Ayo Bu, beli Bu obat ini Bu. Ini bahannya aman Bu, karena 100% bahan alami dan bahan utamanya ini kunyit putih loh Bu. Ini bisa buat ibu jadi tambah cantik, tambah glowing, tambah makin muda loh Bu. Ayo Bu dibeli, ini produk terbatas Bu. Buruan. Selain itu, retorika ekonomi juga bisa dalam berbentuk iklan. Seperti ini, pasti udah gak asing kan dengan iklan Tokopedia yang ini. Retorika dalam seni. Retorika menjadi salah satu hal yang erat dengan kesenian, karena seni seperti teater menggunakan retorika untuk mempengaruhi penonton dengan menampilkan dan menyampaikan gagasan-gagasan yang mengandung nilai kehidupan. Contoh retorika dalam kesenian yaitu kesenian klasik seperti wayang golek, wayang orang, wayang kulit, ludruk, lenong, dan masih banyak lainnya. Kesenian tersebut menggunakan tokoh-tokoh seperti Cepot, Udel, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh-tokoh tersebut menjadi media dalam menyampaikan pesan kehidupan dengan menggunakan bahasa terpilih yang mampu mempengaruhi penonton. Selain itu, contoh lainnya juga bisa dari kesenian modern seperti film, drama, sinetron, dan masih banyak lainnya. Retorika dalam tulisan. Retorika tulisan seringkali kita temukan pada berita, artikel, novel, cerita pendek, dan lain-lainnya. Biasanya retorika digunakan oleh para jurnalis dan penulis untuk menciptakan tulisan-tulisan yang mampu mempersuasi dan mengikat perhatian pembacanya, dan bahkan bisa mengubah opini publik loh. Contohnya adalah pendiri majalah Tempo yang juga dulunya adalah seorang jurnalis, yaitu Gunawan Muhammad atau biasa dikenal dengan Gun. Tulisan yang Gun buat pada saat menjadi jurnalis adalah tulisan-tulisan yang syarat akan kritik pemerintah, sehingga pada waktu itu ia dilarang untuk menulis karena ditakutkan mampu merubah opini publik terhadap pemerintah. Tak hanya Gunawan Muhammad, tetapi ada juga Ahmad Fuadi yang merupakan penulis novel trilogi Negeri Lima Menara. Seperti yang kita tahu, novel trilogi Negeri Lima Menara ini mengandung banyak sekali nilai kehidupan yang pastinya memotivasi banyak orang. Retorika dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan penyampaian materi yang dilakukan oleh seorang guru atau ahli tertentu kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, dalam penyampaian materi tersebut tentunya dilakukan suatu sistematika perencanaan, penataan, penyusunan, hingga penyampaian materi, sama halnya dengan retorika. Jadi, retorika dalam pendidikan itu berkaitan dengan penyampaian pengetahuan yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan teknik-teknik retorika agar peserta didik tertarik dan yakin akan materi yang disampaikan. Selain itu, tidak hanya dalam menyampaikan materi,
tetapi bagaimana guru menggunakan retorika untuk mengajak peserta didik ikut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tadi adalah beberapa penerapan retorika dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita ingat dan yang harus kita tahu bahwa retorika itu tidak hanya berpatok pada politik saja, tetapi juga pada kegiatan manusia yang lainnya seperti tadi kegiatan ekonomi, kesenian, pendidikan, dan juga tulisan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.